Taman Carita Beta katong baku dapa lagi. Kabar baik semua tuh? Tentu saja masih cerita tentang katong punya tanah Maluku nih di Carita Beta kali ini. Dia akan punya sejuta keindahan, kekayaan. Jadi seng heran kalau orang-orang selalu sebut katong punya tanah nih dengan sebutan tanah yang ajaib. Kali ini katong bawa tamang semua baronda ke salah satu kabupaten baru yang ada di Tenggara Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara, dengan ibu kotanya Kota Langgur. Kabupaten Maluku Tenggara adalah salah satu kabupaten yang sedang berkembang karena baru. Nah, akan punya sektor-sektor potensial. Ini yang bikin katong kaya sudah. Dan hari ini sama dulu. Karena sekarang sarana transportasi memudahkan katong untuk menjangkau Maluku Tenggara dengan cepat-cepat saja. Sektor-sektor yang menjadi sektor potensial di Kabupaten Maluku Tenggara itu mulai dari sektor laut, yang mana kabupaten ini pemerintah tetapkan dong for jadi daerah lumbung ikan nasional. Dan juga akan punya pariwisata yang juga potensial. Pulau-pulau indah di Maluku Tenggara ini, jangan bilang akan punya keindahan nih, sing ada obat. Pulau-pulau di Maluku Tenggara ini memang indah, akan punya pasir semua putih dan dikelilingi dengan laut biru yang bersih, dengan landscape kepulauan yang bikin katong bangga dan katong pingin berwisata ke sini. Salah satu keajaiban lain yaitu sektor yang sedang berkembang, yaitu sektor kelautan di Maluku Tenggara nih. Dengan akang punya subsidi itu adalah rumput laut. Heran toh? Bukan sembarang rumput laut. Nah, kalau bisa dibilang hasil rumput laut Kabupaten Maluku Tenggara nih sekarang jadi sektor potensial dan juga jadi idaman bagi para investor yang berinvestasi di Kabupaten Maluku Tenggara. Inilah Kabupaten Maluku Tenggara, kabupaten yang dikelilingi dengan pulau-pulau indah dan juga kekayaan lautnya. Alasan lain kenapa katong bilang ada keajaiban di sektor-sektor dan juga Kabupaten Maluku Tenggara nih tamang. Karena di beberapa tampa di kabupaten ini, khususnya di daerah Langgur, yaitu khususnya di beberapa desa yang bermukim dengan landscape teluk itu, dan juga dengan kadar air payau atau yang katong bilang salobar. Nah, ini sekarang jadi lokasi yang sangat subur for dong berkebun atau bertanam, atau orang bisa bilang bertani lah, rumput laut nih. Sekarang nih katong ada di desa Ngurbaya atau Teluk Ngurbaya dong bilang. Salah satu pemukiman di pesisir kota Langgur yang berhadapan langsung dengan teluk yang teduh dan juga indah. Dan jangan lupa dengan kadar air yang payau. Sekarang nih area di dalam Teluk Ngurbaya ini hari ini dipakai jadi lahan for masyarakat Ngurbaya ini for dong berkebun rumput laut. Jadi kalau katong sampai di sini, sepanjang mata memandang, semua ini adalah lahan rumput laut yang dikelola langsung oleh masyarakat di sini.
Nah, keajaiban lain nih adalah proses dan cara bertanam rumput laut yang bisa katong bilang paling gampang dan memang sih butuh usaha banyak. Mulai dari proses penanaman saja, yang don cuma gantung dan ikat di long line, yaitu tali plastik yang mengapung sepanjang 100 meter per baris nih. Dan di ujungnya dong ikat pakai botol plastik sah. Sederhana itu sah, supaya tali dan bibit rumput laut itu tetap mengapung. Nama lengkap saya Jim Sweet Elmas. Itu saya agar-agarin dari tahun 2011 sampai sekarang ini. Lahan itu 100 kali 100. Masa panen itu 45 hari. Kadang kurang dari 45, kadang lebih dari 45. Itu masa panen. Waktu COVID itu memang itu ada kendala masalah harga. Harga kan jatuh sampai 12.000. Namun ketika COVID ini lewat, itu harga sampai pada 37.000 per kilo. Namun sekarang juga harga sedikit menurun, ada yang 28, ada yang 22, ada yang 24 yang sekarang ini. Kalau rumput laut menurut informasi bahwa kualitas rumput laut di Teluk Surabaya ini, Hot Surabaya itu dia lebih dari di daerah-daerah lain. Ini yang kita orang dapatkan dari penjual maupun pembeli, itu yang kita orang dapatkan dari itu. Setelah masa penanaman tuh, orang-orang atau petani atau yang kawung sini lah, dong saya perlu bikin apa-apa lagi, dong cuma duduk tunggu saja. Selain setiap hari cuma duduk kontrol-kontrol sah, kalau memang ada kesalahan atau long line yang rusak. Setelah 45 hari dengan kondisi cuaca yang bagus, nah ini sudah. Coba sah, dong cuma berjalan di perahu, for dong panen rumput laut di sini. Tinggal angka-angka saja lalu taruh dalam perahu. Yang memang akan tumbuh subur kayak rumput di daratan sah begitu. Nah kalau proses berikut setelah dong panen, dong angkat dari dalam perahu nih kayak om ini yang lagi kumpul dalam karung nih. Lalu dong langsung proses untuk pengeringan. Dengan cara yang memang sederhana saja, cuma dijemur di belakang dong punya rumah. Nah kalau matahari bagus atau cuaca panas, itu semakin bagus. Karena nanti rumput laut yang dong hasilkan itu akan punya kualitas juga semakin bagus kalau cuaca yang bagus.
Nah ya setelah bagus begitu, kumpul kembali, kas masuk dalam karung, lalu kemudian dijual kepada penimbun atau retailer yang dong suka kerja sama. Komoditi rumput laut dari Teluk Murbaya ini dong jalan sulama. Makanya dia dong pulahan paling besar. Rata-rata yang kerja di sini itu dong punya keluarga satu keluarga kerja untuk mengurus dong punya lahan saja sendiri. Dengan usaha yang sangat sederhana nih, dong bisa menghasilkan sesuatu untuk mata pencarian utama. Baru rumput laut ini memang dijamin dan sudah diteliti memang akan berkualitas. Nah ini sekarang nih dong ada proses jumur nih. Dan cuaca kalau bagus dan panas bagus. Setelah itu sampai 1 minggu lagi dong sudah bisa kas masuk lagi kembali dan kemudian sudah bisa dijual. Proses sepanjang ini selalu tak putar di situ. Jadi dengan 45 hari saja itu adalah anugerah terbesar for orang di Teluk Murbaya sini. Usaha yang sederhana dengan hasil yang maksimal, kata-kata itu sudah yang paling pas for gambarkan sektor potensial investasi rumput laut di kabupaten ini. Nama saya Victoriano Sirken. Saya jadi petani rumput laut sejak tahun 2006 sampai sekarang. Untuk kami petani rumput laut, proses pengeringan itu untuk kalau mencari rumput laut untuk punya kualitas yang bagus itu tidak bisa kena curah hujan. Kalau proses pengeringannya kalau tidak kena hujan selama 3 hari itu sudah kering, itu kualitas rumput laut itu kualitasnya bagus. Tapi kalau selama proses pengeringan kalau dikena air hujan itu kualitasnya sudah menurun. Oh ya, satu hari biasanya 1 bulan biasanya sampai berapa ton kas kering? Ya, Sampai berapa ton ke 1 bulan? untuk petani perorangan rata-rata per bulan itu bisa mencapai 500 kg per bulan. Tergantung banyaknya longleh di laut. Kasih kering dikasih masuk di karung, kita bawa pergi di timbangan untuk ditimbang dan hasilnya nanti ditimbang di pembeli. Sudah hampir 15 tahun. Kalau teman-teman perhatikan orang-orang di sini nih, dong hidup sangat sederhana. Tetapi jangan salah, karena setiap bulannya dengan hasil panen yang bagus dengan kondisi cuaca yang bagus, dong bisa menghasilkan 150 sampai 300 juta per keluarga. Sesuai dengan lahan atau berat daripada hasil panen rumput laut yang dong jual itu. Sing salah, kalau ketong bilang Maluku Tenggara ini adalah kabupaten yang ajaib tuh. Memang akan ajaib anak.
Nama saya Hiro Renrusun, pelaku usaha dari pengumpul rumput laut, sekaligus juga pembudidaya rumput laut. Mulai usaha ini dari tahun 2007. Pada waktu itu kita mulai dengan budidaya bentuk kelompok-kelompok petani di Hoi Satean. Kemudian dari 2007 kita jalan, kemudian kita mulai dari awal bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk mulai budidaya, mengenalkan mereka dengan rumput laut kerjasama dengan waktu itu bantuan provinsi, kemudian kerjasama dengan Bank Indonesia. Kita kerja 2007, kemudian 2008 kita bentuk koperasi tani dan nelayan. Itu untuk menjaga stabilitas harga. Kemudian 2009 kita jalan terus, 2010 kita mulai ada industri. Ini mungkin di belakang lihat mesin-mesin, kita mulai buat dengan tepung rumput laut. Kita nanti kasih lihat tepung rumput lautnya. Kemudian 2010 kita mulai bangun ini. Sebenarnya ini pertama bukan gudang, ini kita punya beberapa gudang di 12 kampung, 2 gudang besar seperti begini. Jadi ini sebenarnya dulu industri kecil untuk dari rumput laut kering menjadi tepung rumput laut. Kemudian karena pemerintah bangun gudang besar di sini, kemudian ada konflik antara 2 kampung, kita berhenti. Lalu 2017 kita memulai lagi dengan anggota-anggota koperasi, kita mulai membentuk kembali koperasi, jalan lagi dengan pembelian pengumpulan dari petani-petani rumput laut. Sampai detik ini kita setiap bulan kita bisa mengirimkan 2 sampai 4 kontainer per bulan. Kita kerjasama dengan beberapa perusahaan, diantaranya Kapak Karaginan Nusantara di Pasuruan. Itu pabriknya di sana. Jadi kita kirim ke sana. Selain itu kita juga kerjasama dengan Bank BRI untuk kur ke petani-petani rumput laut. Kita juga kerjasama dengan PT Seva Digital yang kita punya nama produknya itu Dana Laut. Itu merupakan inti plasma yang diberikan kepada petani-petani dengan tidak ada bunga tapi bagi hasil. Jadi dari sekian banyak ini kita per hari itu bisa 1000 transaksi yang jalan. Kemudian kita setiap bulan, setiap 4 kontainer itu kali rata-rata kita pembelian itu 300 juta per kontainer. Jadi kalau 1 bulan itu bisa 4, sekian miliar. Kalau di Ibu saja yang tadi yang Bapak pergi itu 1 bulan dia di sana itu kita untuk spend money di sana itu sekitar perdagangan dari rumput laut saja. Untuk pembelian transaksi itu 500 juta rata-rata. Selain itu ada 11 kampung yang lain. Rata-rata cuma sekarang kan ada banyak kompetisi, banyak pembeli-pembeli. Kalau dari Maluku Tenggara setiap bulan itu dia kirim rata-rata 200 ton. Kalau dulu 2012 itu kita bisa mencapai sampai 1.400 ton per musim, 45 hari. Karena ini panennya cuma 45 hari, setiap panen sebegitu. Jadi ini harga terendah untuk saat ini. Bulan kemarin kita dengan harga tertinggi 36.000 per kilo, saat ini turun 28.000. Semoga ini ditahan sampai seterusnya, karena kita di pandemi kemarin kita 12.000 batas bawah. Jadi dia 12.000 naik jadi 14, naik jadi 16, kemudian sampai 36 dia turun lagi sekarang 28. Mungkin itu. Pak, kenapa kenapa memilih budidaya rumput laut, usaha di rumput laut ini? Iya, di Maluku Tenggara ini kan punya potensinya kan perikanan dan budidaya pariwisata. Kalau di perikanan ini kan rata-rata nelayan kita itu kan memancing kan per musim, dan itu kan kita nggak bisa ngukur pendapatannya. Kalau rumput laut ini kan jelas kita bisa mengukur pendapatannya dan dia komoditi ekspor. Jadi berapa banyak pun produksi tetap laku di pasar. Kemudian di Maluku Tenggara ini punya kelebihan adalah banyak teluk dan arus masuk keluar itu kan bagus, sehingga untuk budidaya ikan maupun rumput laut sangat cocok untuk budidaya. Jadi ke depan ini masih ada peluang untuk investor masuk lagi atau gimana, Pak? Oh iya pasti, tentu. Makanya kita sekarang saat ini bersama dengan Perikanan Kabupaten, provinsi maupun dari kementerian itu kita tempatkan beberapa kampung di sini jadi Maluku Tenggara jadi seafood state. Berarti kan kampung rumput laut yang kedepannya untuk budidaya dikembangkan terus. Kita punya juga ada pabrik pemerintah yang ada, mungkin kedepannya kita mulai tahun depan itu rencana Bupati kita mau jalankan kembali dengan produksi. Jadi saya pikir kedepannya kita juga punya BUMD sudah ada, kedepannya kita mulai produksi chips untuk dikirim.
hari ini nih komoditas rumput laut khususnya di Teluk Purbaya jadi incaran dan idaman para investor yang berinvestasi di Kabupaten Maluku Tenggara. Mau investor dari Nusantara kah? Setelah dong lihat sendiri dengan mata kepala dan juga menerima langsung informasi secara langsung tentang potensi dari rumput laut ini. Karena memang sektor ini juga akan jadi fokus dan juga terus dipromosikan dan jadi kebanggaan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Kalau teman-teman kesini, teman-teman bisa lihat langsung di mata kepala sesuai dengan yang tadi Om Hero bilang. Sektor ini sudah yang sekarang ini sementara dipromosikan ini dikembangkan secara maksimal oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Peningkatannya katong bisa lihat sendiri. Om Heru bilang kalau dulu dong cuma jual rumput laut kering saja yang kemudian dibeli oleh pengusaha. Nah kalau sekarang ini banyak permintaan. Mulai dari bubuk yang halus, bubuk kering, sampai juga bubuk kasar. Paling jelas sekali bahwa komoditas ini akan punya harga terus bertahan dan bahkan sampai naik. Paling seru tuh, paling unik Maluku nih. Setiap tahun juga masyarakat Teluk Purbaya ini dong biasa bikin pesta perayaan hari panen. Jadi kalau dong mau panen besar kayak sekarang nih, dong undang dari pemerintahan kah dan toko-toko dari Maluku for ikut serta dalam proses panen rumput laut yang ada di Teluk Purbaya. Teman-teman, begitu sudah saya ngerasa katong sudah penghujung nih. So 30 menit cari tabeta teman-teman dong semua. Dan tentunya memberikan informasi yang edukatif yang katong harap akan berguna buat teman-teman dalam membangun Maluku.